Ya, Assalamualaikum mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Kusno Khotimah SPI MKOM, selaku dosen pengampu etika profesi dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Standar Profesi IT. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Katia Putri Farisafira dengan NPM 2021 4350113. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Jordi Arisandi dengan NPM 2021 4501139. Dan yang ketiga ada Muhammad Ali Ramadan dengan NPM 2021 435011099. Ini ada penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama dengan yaitu standar profesi IT adalah seperangkat kriteria pedoman dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang bekerja di bidang teknologi informasi. Standar ini mencakup pengetahuan, keterampilan, etika, dan perilaku yang diharapkan dari seorang profesional IT. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan kualitas layanan IT yang diberikan menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik. Pengembangan standar profesi IT merupakan proses yang dinamis dan terus-menerus. Standar yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan IT, melindungi kepentingan publik, dan mendorong pertumbuhan profesi ini dengan mengikuti standar yang berlaku. Para profesional IT dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan teknologi dan ke masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi IT. Jadi ada 10 jenis profesi IT, yaitu yang pertama programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user baik untuk perusahaan, instansi maupun perorangan. Kedua, ada network engineer. Network engineer itu adalah orang yang bergerak dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting. Yang ketiga, ada sistem analis, adalah orang yang memiliki keahlian untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Selanjutnya ada IT support. IT support merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer seperti install software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Nah, yang kelima ada software engineer. Software engineer adalah pekerjaan IT untuk memproduksi komputer mulai dari awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Yang keenam ada database administrator, yaitu bertanggung jawab untuk administrasi dan pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database. Selanjutnya ada web administrator. Administrator adalah seseorang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional sebuah situs atau website. Selanjutnya ada web developer. Web developer adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk memberikan konsultasi pembangunan sebuah situs dengan konsep yang telah digunakan. Yang kesembilan ada cyber security analyst. Cyber security analyst adalah seorang yang memiliki keahlian untuk menangani keamanan data dan sistem dari ancaman cyber. Dan yang terakhir ada UI UX designer. UI UX designer adalah seseorang yang memiliki keahlian merancang tampilan pada pengalaman pengguna aplikasi. Selanjutnya, eh, teman saya yang ingin mempresentasikan. Selanjutnya ada perbedaan profesi IT di Indonesia dengan negara lain. Pertama, ada gaji dan tunjangan. Di Indonesia, gaji untuk profesi IT cenderung lebih rendah dibandingkan negara maju. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tunjangan biasanya mencakup asuransi kesehatan dan beberapa perusahaan memberikan bonus tahunan. Sedangkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat dan Eropa, gaji IT jauh lebih tinggi. Seiring dengan biaya hidup yang lebih mahal, tunjangan bisa mencakup asuransi kesehatan yang komprehensif, pensiun, saham perusahaan, dan pelatihan pengembangan profesional. Yang kedua ada lingkungan kerja dan spesialisasi.
Di Indonesia, banyak profesi IT bekerja secara generalis, serba bisa, menangani berbagai aspek mulai dari pengembangan perangkat lunak, manajemen sistem, hingga keamanan. Spesialisasi mulai berkembang, tapi belum merata. Sedangkan di negara lain, lebih banyak spesialisasi. Misalnya ada spesialisasi hanya untuk front-end, back-end, DevOps, atau keamanan cyber. Pembagian tugas lebih jelas dan terstruktur. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Di Indonesia, adopsi teknologi terbaru sedikit tertinggal. Meskipun ada startup dan perusahaan besar yang mulai mengimplementasikan teknologi canggih seperti AI dan blockchain. Di negara lain, adopsi teknologi baru lebih cepat dan luas. Negara maju sering menjadi pelonir. Yang ketiga, ada teknologi dan inovasi. Di Indonesia, adopsi teknologi terbaru sedikit tertinggal. Meskipun ada startup dan perusahaan besar yang mulai mengimplementasikan teknologi canggih seperti AI dan blockchain. Sedangkan di negara lain, adopsi teknologi baru lebih cepat dan luas. Negara maju sering menjadi pionir dalam pengembangan dan implementasi teknologi terbaru. Yang keempat, ada budaya kerja. Di Indonesia, budaya kerja seringkali lebih hierarkis. Work-life balance seringkali menjadi tantangan, terutama di startup yang memiliki jam kerja lebih panjang. Sedangkan di negara lain, budaya kerja lebih fleksibel dengan banyak perusahaan menerapkan model kerja jarak jauh atau hybrid, work-life balance lebih dijaga, dan fokus pada produktivitas ketimbang jam kerja. Yang kelima, ada peluang karir dan pengembangan diri. Di Indonesia, peluang karir di IT berkembang pesat. Namun, akses ke pelatihan selanjutan dan pengembangan diri kadang terbatas, terutama di luar kota besar. Sedangkan di negara lain, lebih banyak peluang untuk mengikuti pelatihan, konferensi, dan memperoleh sertifikat internasional. Pengembangan diri dan peningkatan keterampilan sangat didukung oleh perusahaan. Yang keenam, ada regulasi dan lingkungan kerja. Di Indonesia, regulasi terkait hak pekerja, seperti cuti dan jam kerja, masih terus berkembang. Lingkungan kerja terkadang tidak kondusif untuk inovasi, tergantung pada budaya perusahaan. Sedangkan di negara lain, regulasi lebih ketat dan mendukung hak pekerja. Lingkungan kerja umumnya lebih mendorong inovasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada standar profesi ACM dan IEEE. ACM sendiri merupakan singkatan dari Association for Computing Machinery atau Asosiasi untuk Permesinan Komputer. ACM adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947 SIG dan ACM. Mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. Tidak hanya mensponsori konferensi, ACM juga pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. ACM telah menciptakan sebuah perpustakaan digital di mana ia telah membuat seluruh publikasi yang tersedia. ACM Perpustakaan Digital merupakan koleksi terbesar di dunia informasi mengenai mesin komputasi dan berisi arsip, jurnal, majalah proceeding, konferensi online, dan isu-isu terkini. Layanan online termasuk forum yang disebut Ubiquity dan Tech News, baik yang berisi informasi terbaru tentang dunia IT. Pesaing utama ACM adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers Computer Society. Sedangkan itu ACM memiliki 4 board, yaitu publikasi, SIG, Governing Board, pendidikan, badan layanan, keanggotaan. Selanjutnya ada IEEE, yaitu Institute Electrical and Electronic Engineers, adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dan banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika.
Tujuan inti IEEE adalah mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan. Standar dalam IEEE adalah mengatur fungsi, kemampuan, dan interoperabilitas dan berbagai macam produk dan layanan yang mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Oke, selanjutnya ada standar profesi di Indonesia dan regional. Selanjutnya, penjelasan. Saat ini, teknologi informasi atau TI berkembang pesat, sangat pesat. Secara tidak langsung, dinamika industri di bidang ini juga meningkatkan dan menuntut para profesionalnya rutin dan berkesinambungan mengikuti aktivitas menambah keterampilan dan pengetahuan baru. Perkembangan industri TI ini membutuhkan suatu formalitas yang lebih baik dan tepat mengenai pekerjaan profesi dan berkaitan dengan keahlian dan fungsi dari setiap jabatannya. Institusi pemerintah telah melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi ini. Klasifikasi pekerjaan ini telah diterapkan sejak 1992. Bagaimanapun juga, klasifikasi ini, pekerja ini masih belum dapat mengakomodasikan klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih tidak jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaannya. Berdasarkan perkembangan teknologi informasi secara umum, kebutuhan di Indonesia serta dalam upaya mempersiapkan diri untuk era perdagangan global, beberapa usulan dituangkan dalam beberapa usulan tersebut disejajarkan dengan kegiatan SRIG, PS atau CERT, CC, dan IPKIN selaku Perhimpunan Masyarakat Komputer dan Informatika di Indonesia. Nah, langkah-langkah yang usulan dengan tahapannya. Penyusunan kode etik profesional teknologi informasi. Selanjutnya, penerapan sistem akreditasi untuk pusat pelatihan dalam upaya pengembangan profesi. Yang ketiga, penyusun klasifikasi pekerjaan atau job teknologi informasi di Indonesia. Yang keempat, penerapan mekanisme resertifikasi. Yang kelima, penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional TI. Standar profesi di USA dan negara Eropa. Standar praktek yang dikembangkan oleh COTSI adalah kode sukarela yang dirancangkan untuk membantu Asosiasi Nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa praktek untuk terapis okupasi. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan umum dapat dimodifikasi untuk daerah spesialis, misal pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lainnya. Standar perilaku profesional di USA diatur sebagaimana dalam kode ini untuk meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat dalam keuangan publik. Selanjutnya, standar-standar profesi USA dan Eropa. Di sini ada standar profesi di USA yang terdiri dari pribadi standar, tanggung jawab pejabat publik. Yang ketiga, pengembangan profesional. Yang keempat, integritas profesional sampai informasi, integritas profesional sampai hubungan. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Standar profesi di Eropa. Yang pertama, standar praktek COTC yang dirancang pada tahun 1991 dan diperbarui tahun 1996. Yang kedua, pribadi atribut. Yang ketiga, perilaku dalam tim terapi pekerjaan dan dalam tim multidisiplin. Yang keempat, promosi profesi. Dan yang terakhir, standar praktek konsumen. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.